Allah, Subhanallah, Maha suci Allah, Allahu Akbar. Allah Maha besar, segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah, Subhanallah, Maha suci Allah, Allahu Akbar. Allah Maha besar, segala puji hanya bagi Allah. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah ia sementara, ucapkanlah inna lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah, Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah. Kaifa halukuna? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tadi sudah mendengarkan sebuah nasyid ya, kedengaran? Lagu yang Ustazah share. Kenapa? Enggak. Kedengeran gak Nira? Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Silakan berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di kelas Bahasa Indonesia. Gimana perkembangan menulis cerpennya? Sudah ada yang mengirimkan sepertinya kemarin ya, beberapa santri yang sudah menuntaskan karyanya. Itu Ustazah ucapkan jazakillahu khairan katsiran bagi yang sudah berusaha ya tentunya dengan ikhtiar semaksimal mungkin, sebaik mungkin menuntaskan tanggung jawabnya di dunia ini sebagai pelajar. Amanah kalian adalah salah satunya menunaikan ya tugas yang diarahkan oleh para ustadz-ustazah di sekolah gitu. Walaupun kita ketemunya masih tatap maya, mudah-mudahan nanti ada takdirnya bisa berjumpa lagi tatap muka secara langsung ya. Mudah-mudahan keadaan semakin membaik gitu.
Dan hari ini kita akan ada pengarahan untuk pekan depan pelaksanaan ujian sekolah praktik ya. Insya Allah waktunya cepat banget. Nggak kerasa aja udah menguji lagi kelas 9 ujian praktik. Nggak terasa ya, kayak baru kemarin saya menguji kelas 9, ternyata sekarang udah mulai lagi gitu semester 1. Baik, karena sistemnya masih daring, kita pelaksanaannya ya masih di rumah masing-masing. Insya Allah Bahasa Indonesia itu nanti jadwalnya di kapan, mulai kapan, ini semuanya gangguan sinyal ya. Ustazah berbaik sangka saja. Semoga Allah mudahkan hati Ustazah dilapangkan untuk selalu berbaik hati dan berbaik sangka juga kepada para santri. Mudah-mudahan memang benar adanya terkendala gangguan sinyal. Insya Allah dengan segala keadaan yang ada, Ustazah bisa memakluminya. Dan mudah-mudahan juga kalian bisa memaklumi gimana kondisi para ustadz-ustazahnya, gitu ya. Bisa dilihat di layar saat ini, teman-teman. Boleh dibuka mic-nya ya. Kita interaktif. Kalau tidak ada, Ustazah boleh dikabari ininya. Teman-teman boleh dibuka mic-nya, kita saling interaktif aja, tanya jawab karena sifatnya ini diskusi untuk pengarahan. Silakan, layarnya sudah tampil, Aziza? Sudah, Dewi? Oke, tampil ya, alhamdulillah. Terlihat jelas? Bisa dibaca? Terbaca? Siap. Terbaca ya. Di sini ada petunjuk teknis atau POS atau SOP bahasa lainnya. Standard Operation, prosedur atau prosedur operasi standar, gitu ya. Pedoman operasi standarnya untuk ujian sekolah praktik di tahun ajaran 2020-2021. Oke. Yang pertama perencanaannya boleh dicatat ya, teman-teman, jika ini informasi penting. Yang pertama, ini pelaksanaan ujian praktik Bahasa Indonesia. Khawatirnya masih ada yang belum ngumpul nyawanya. Ini kelas apa ya, Ustazah? Ini kelas Bahasa Indonesia ya. Di hari Senin pelaksanaan insya Allah dijadwalkan pada tanggal 2 November. Berarti road to berapa hari lagi kira-kira? 6 hari lagi ya kurang lebih ya, atau seminggu lagi ya, kan ke depan seminggu ke depan, pekan depan kita udah ujian. Jadi ada prepare waktunya kurang lebih sepekan untuk Bahasa Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan cukup ya waktunya. Nggak susah kok, ini bisa kalian kerjakan dengan santai tapi bisa dengan maksimal gitu ya. Waktunya kapan? Selain tanggal, waktunya itu dibagi 2 sesi. Ya, sesi pertama itu untuk kelas 9A dulu. Pukul 8 sampai pukul 9.30. Durasinya 90 menit ya. Kemudian sesi kedua ini kelas 9B kalian ya, yaitu dimulai pada 9.45 sampai dengan 11.45. Gitu. 90 menit juga direncanakan. Tempatnya di mana? Ya di rumah masing-masing. Pengumpulan karyanya nanti diunggah ke LMS ya, di alamat smp.dtaspia.belajarbareng.id yang biasanya kalian mengumpulkan tugas gitu. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya Ustazah memilih KD yang setidaknya cukup mudah untuk dikerjakan dalam waktu yang cukup singkat 90 menit. Ya, tentang menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Nah, nanti bentuknya ini secara tertulis saja. Ini kita sudah pelajari di kelas berapa ya materi ini ya? Masih ingat gak? Kelas berapa? Kelas 8, ya benar. Iya, betul di kelas 8.
ya. Materinya tentang iklan, slogan, dan poster gitu. Deskripsi atau prosedur prakteknya seperti apa? Yang pertama, temanya untuk membuat iklan, slogan, dan poster tentang pahlawan di sekitarmu di masa pandemi. Itu tema besarnya. Gitu ya. Karya berupa gambar manual berukuran A4 diberikan judul sesuai dengan tema. Nah, nanti diberikan judul ya, berarti ada judulnya. Ini bukan judul ya, sekali lagi ini tema. Pahlawan di sekitarmu. Misalnya apa judulnya nanti dipilih. Ya, karena di bulan November itu ada peringatan Hari Pahlawan ya, salah satunya di tanggal 10 November Ustazah jadi mengambil tema ini. Nah, kalian lihat bahwa pahlawan itu bukan hanya yang sekedar berjuang melawan penjajah zaman dulu ya, bawa bambu runcing dan sebagainya, dikaitkan dengan masa sekarang, apalagi di masa pandemi. Kalian bisa lihat yang kalian anggap pahlawan di sekitar kalian itu siapa, nanti bisa kalian angkat ke dalam karya kalian gitu ya. Kemudian yang ketiga, deskripsinya adalah peserta ini menyiapkan sendiri alat-alat yang diperlukan untuk membuat iklan, poster, dan slogan. Seperti krayon, misalnya pensil warna, spidol, cat air, pensil, penghapus, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan kalian untuk membuat karya. Nah, kemudian selanjutnya adalah karya tersebut harus original. Karya kalian sendiri, hasil karya kalian. Ya. Kemudian apalagi hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia di dalam iklan, poster, slogan yang kalian buat. Dilarang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Ya. Kemudian apalagi aturannya, deskripsinya tidak mengandung unsur sara, suku, ras, dan agama. Tentunya tidak menyinggung ya salah satu unsur tersebut. Selanjutnya ada karya dikumpulkan pada tanggal 2 November sesuai dengan jadwal dan diunggah ke LMS dengan format foto. Nah, fotonya karyanya difoto terlihat jelas ya. Diunggah tidak ada yang terpotong, tidak berbayang, tidak blur ya. Nah, itu diunggah nanti dalam bentuk JPEG, tidak bentuk Word, tapi dalam bentuk gambar JPEG ya, diunggah ke halaman LMS tadi, alamatnya yang biasa kalian akses. Gitu. Kemudian alat dan bahannya apa saja? Kertas gambar A4, ya tentunya A4 tuh yang besar ya. Kemudian ada pensil, menghapus, penggaris, beserta alat tempur untuk mewarnai sesuai dengan kebutuhan kalian yang ada atau di rumah gitu. Yang sanggup untuk diadakan bersama orang tua apa silakan nanti disampaikan ke orang tuanya masing-masing. Usahanya tidak memberatkan sih, yang penting ada, atau kalian bisa berkreasi dengan keterampilan kalian masing-masing gitu, atau dengan teknik arsir dan sebagainya. Kalau tidak ada misalkan tidak ada alat mewarnai, dengan teknik arsir gimana sih cara menggambar teknik arsir? Bisa lihat bagaimana di YouTube dan sebagainya gitu. Kemudian penilaiannya di sini kriteria kelulusan peserta memperoleh nilai minimal 75. Suara Ustazah feedback ya. Aspek penilaiannya di sini ada psikomotorik dan afektif ya. Artinya ada keterampilan di psikomotorik dan afektif ini di sikap. Oke, walaupun jarak jauh sikap Ustazah tetap menilai. Bagaimana penilaiannya? Ini dari aspek afektif Ustazah akan menilai dari kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab dalam bekerja. Tanggung jawab dalam tugas gimana? 100% di sini bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Artinya dia sadar bahwa dia punya tugas, kemudian memenuhi, bertanya, dan sebagainya. Kemudian mengingatkan. Misalnya dia tahu, tapi harus diingatkan dulu. Gitu skornya. Antara 84 sampai 75. Nah, tidak mau menyadari tugas dan tanggung jawabnya, ini di bawah KKM tentunya. Ya, 74 sampai ke 65. Tidak sampai sanggup Ustazah memberikan nilai 0 gitu ya.
nggak ada yang sanggup kayaknya guru memberikan nilai yang di bawah kriteria gitu. Selagi siswanya itu memang masih ada semangat belajar, semangat mengejar dengan hal yang baik gitu ya. Nggak ada guru yang melihat siswanya tidak berhasil tentunya gitu ya. Kemudian kemandirian dan kejujuran di sini dinilai mengerjakan tugas tanpa menjiplak karya orang lain dan tidak dibantu oleh keluarga lain atau teman. Bertanya boleh tapi tidak dikerjakan oleh orang lain maksudnya gitu. Ya, tidak dibantu seperlunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas dengan misalkan meng-ATM, mengamati, meniru, kemudian memodifikasi itu boleh. Tapi poinnya di sini 84 sampai 75. Gitu. Nah, yang di bawah KKM ini ya mengerjakan tugas dengan menjiplak. Jadi lihat di Google, kemudian gambar sendiri, diakui itu karya kamu sendiri. Padahal itu karya orang lain, kamu gambar lagi. Itu yang tidak diperkenankan. Gitu. Gimana kejujuran Ustazah percaya Santi Askia, apalagi kelas 9B, di sini jujur-jujur semua. Dan Ustazah punya CCTV-nya paling ampuh adalah jika di hati kalian tertanam ada yang maha mengawasi ya, dan malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Itu cukup bagi Ustazah. Karena Ustazah akan mencari 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka kepada para santri. Itu aja selama PJJ ini. Mudah-mudahan Allah melindungi dari kesia-siaan dan dari hal yang dilarang ya tentunya oleh Allah. Gitu. Kemudian dari keterampilan, apa yang dinilai dalam membuat poster iklan ini dalam satu wadah ya, maksudnya di sini ada iklan, ada poster, ada iklan, dijadikan satu gitu ya, iklan dan slogan gitu ya. Nah, yang pertama dari segi isi dapat poin 4 ini jika isi teks singkat, misalkan slogannya kan singkat ya, namanya slogan kan dia kalimatnya singkat, mudah diingat gitu ya, mendapatkan informasi juga, jelas keterbacaannya. Kemudian yang ketiga dapat poin 3, 2 dari kriteria ini baik gitu ya dipenuhi, sementara salah satu kriteria tidak. Nah, hanya salah satu saja berarti dapat poin 2. Dapat poin 1 jika isi teks terlalu panjang dan miskin informasi, tidak jelas keterbacaannya atau seluruh kriteria tidak terpenuhi. Begitu. Ya. Kemudian desain juga perlu diperhatikan. Warnanya menarik, ukuran elemen penyusun proporsional dari gambar, pemilihan kalian menyajikan font, warna gitu ya. Tentunya itu menjadi penilaian. Pusat perhatiannya ketiga kriteria ini terpenuhi, mendapat poin 4. Kemudian 2 dari kriteria mendapat poin 3. Hanya salah satu dari kriteria mendapat poin 2. Tidak ada sama sekali mendapat poin 1 untuk kriteria desain. Kemudian gambar. Gambar ini menarikkah dibuat? Bermaknakah sebagai media informasi ya, penyampai pesan? Tentunya kekuatan gambar, poster gitu ya. Dan ketiganya terpenuhi gitu, itu mendapat poin 4. Nah, kemudian kalau di poin ini selalu 2 ini mendapat poin ketiga, poin 3 hanya salah satu pendapat poin 2, 2 ya benar. Gambar tidak memenuhi persyaratan semuanya dapat poin 1. Gitu. Ketersampaian pesan ini penting sekali. Ya, pesan sangat mudah ditangkap dapat poin dapat poin 4. Pesan cukup mudah ditangkap, dapat poinnya 3. Pesan sulit ditangkap, pembaca dapat poinnya 2. Dan pesan tidak ditangkap oleh pembaca, poinnya 1. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dibuka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Silakan. Siapa yang bertanya? Hasna Ustazah. Ya, silakan Hasna.
Jadi nanti kita buatnya salah satu antara poster atau enggak iklan atau enggak slogan atau seperti apa sih? Jadi bentuknya dalam satu kertas itu, kan yang namanya poster dia ada tulisannya ya, ada gambarnya, ada mengiklankan ya, tentang iklan kan bisa bentuknya yang komersil atau non komersil ya. Dengan nah, berarti kalau tadi jenis temanya adalah tentang apa? Pahlawan di masa pandemi di sekitar kalian, kira-kira kita buat iklannya jenisnya jenis yang komersil atau non komersil? Teman-teman yang lain bisa jawab? Ya, non komersil. Nah, jadi satu kertas itu isinya ya ada iklannya, ada posternya, ada slogannya. Gitu. Kasih Zuzah. Ya. Ada lagi? Kira-kira pahlawan di sekitar kalian apa aja sih? Siapa aja di masa pandemi ini? Tukang kuota. Tukang kota, tukang Iya. siapa lagi? RT, orang tua, Tukang paket. Orang tua, tukang paket, atau bahkan KRT. mungkin ada salah satu anggota keluarga yang jadi tenaga kerja gitu ya, tenaga kesehatan, jadi dokter kah, jadi perawat kah, atau jadi tukang ya ojol kah, gitu ya. Itu para pejuang-pejuang semasa pandemi sekitar kalian. Banyak angkat sisi mereka yang menarik, jadikan pesan apa yang akan kalian sampaikan dari karya yang akan kalian buat gitu. Makanya kayaknya akan menarik hasil karya dari teman-teman gitu. Ada lagi yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup jelas kayaknya ya. Bisa ya kira-kira ini dikerjakan di pekan depan sama 90 menit, atau Ustazah boleh dikerjakan dari sekarang nggak? Nanti di tanggal 2 kita tinggal ngirim doang. Boleh banget. Jadi nggak numpuk tugas-tugas yang lainnya. Gitu. Selagi cerpennya udah kelar. Cerpen targetannya akhir bulan ya, dikirimnya ya. Ada yang nanya nih kayaknya di chat, Ustazah belum buka kolom chatnya. Ya, gimana? Udah jelas ini Ustazah menjelaskannya? Cepet banget. Jelas ya? Oke. Kalau nanti mau tanya lagi, mau lihat lagi pedomannya, kalian bisa langsung akses ke ini ya, ke mana? LMS ya, Ustazah udah siapkan di LMS. Ini 8B ya. Sebentar. Kalian bisa klik materinya. Sebentar. Kok lama ya? Di layar sudah ada. Belajar bareng.id. 9 apa kalian? 9B ya? B. 9B. Oke. Nah, di sini ya. Ya. Oke, di sini nih nanti bisa kalian lihat. Nah, pos ujian sekolah. 7A. 7A. Praktik. Oke. Tercoret-coret. Gimana? Oh, yang lain?
Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita cukupkan aja. Hari ini Ustazah menyampaikan itu aja. Dan kalau yang belum mengirimkan tugas cerpen boleh dilanjutkan setelah ini. Gitu. Ya? Atau masih ada yang bingung kendala membuat cerpennya? Udah ada yang selesai kemarin ya? Di email tuh Ustazah udah ada notifikasinya. Udah ada yang ngirimin. Ini maaf ada tamu Masya Allah. Silakan. Ya kalau nggak ada, Ustazah cukupkan aja hari ini. Jelas nih ya, benar ya. Ustazah nggak nerima Japrian lagi nih nanti nih. Nggak ada yang. Kalau masih ada yang belum paham, Insya Allah Ustazah ini buka layanan lagi di Japri. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebentar. Kita apa namanya? Ambil dokumentasi sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Mukanya nggak kondusif semua. Coba yang bagus. 1, 2, 3. Oke. Jazakillah khair. Selamat menunaikan tugas cerpennya. Yang belum ya, yang sudah boleh mungkin persiapan untuk ujian praktiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.